Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Jumlatun min aqwalis salaf fis sifat. Jumlah daripada perkataan-perkataan ulama salaf tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala Muhammad ibnul Hasan Asy-Syaibani tilmidul Imam Abi Hanifah Ats-Tsani rahimahumallah taala. Ittafaqal fuqaha kulluhum minasyarqi ilal gharbi alal iman bisifat min ghairi tafsirin wala tasbihin. Sepakat seluruh fuqaha dari timur sampai barat atas beriman dengan sifat-sifat Allah dari ketiadaan mentafsirkan dan tidak menyerupakan. Waqala, dan dia berkata lagi, ma wasafallahu ta'ala bihi nafsahu, sesuatu yang telah mensifatkan oleh Allah Ta'ala dengan itu sesuatu akan dirinya, fakira'atuhu, maka membacanya itu, tafsiruhu, ialah tafsirnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sifat-sifatnya seperti duduk, datang, berdiri, marah, cinta, senang, ridha. Nah, sifat-sifat Allah seperti itu yang ada dalam Al-Quran, maka membacanya itu ialah sudah menafsirkannya. Kada perlu lagi ditafsirkan. Zakarahul Lalaka'i fi syarhi sunnah. Wa zakaral Baihaqi bi sanadihi ila Ishaq bin Musa al-Ansari qala sami'tu Sufyan ibn Uyainah yaqul ma wasafallahu tabaraka wa ta'ala bihi nafsahu bi kitabihi fakira'atuhu tafsiruhu laisa li ahadin ayyubassirahu bil arabiyyati wala bil farisiyyah. Imam Sufyan bin Uyainah berkata, sesuatu yang telah mensifatkan Allah akan dirinya dengan sesuatu itu di dalam kitabnya, maka membacanya itu ialah menafsirkannya. Tidak boleh bagi seseorang bahwa menafsirkan dia akan sesuatu sifat Allah tadi baik dengan bahasa Arab maupun dengan bahasa Parisia, bahasa Persia, bahasa bukan Arab. Jadi apa yang sudah dibaca di dalam Al-Quran, maka itulah sudah tafsirnya. Walamma su'ilal Imam Ahmadu rahimahullahu ta'ala an hadithir ru'yah wan nuzul wa nahwi dhalik, qala nu'minu biha wa nusaddiqu biha wala kaifa wala ma'na. Syarhus Sunnah lil-Lalaka'i. Manakala ditanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tentang hadis ru'yah, hadis di mana kita nantinya akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, ditanyakan orang kepada Imam Ahmad,
bagaimana kita nanti bisa melihat Allah, sedangkan Allah itu tidak bertempat, tidak berjihad, dan tidak menyerupai dengan sesuatu. Wan nuzuli, dan beliau ditanya orang tentang turunnya Allah. Setiap tengah malam Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit pertama. Ada hadis yang mengatakan demikian. Setiap tengah malam sampai sahur Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit pertama dan menawarkan ampunan. Siapa yang hendak minta ampun, aku ampuni. Siapa yang hendak minta sesuatu, aku beri. Lalu ditanya orang, bagaimana Allah itu turun ke langit dunia? Imam Ahmad menjawab, nu'minu biha, kita beriman dengannya. Wa nusaddiqu biha, dan kita membenarkan dengannya. Wala kaifa wala makna, dan kadada caranya bagaimana, dan kadada maknanya. Pokoknya kita percaya bahwa Allah itu nantinya bisa kita lihat di akhirat. Dan kita percaya beriman bahwa Allah itu setiap tengah malam turun ke langit dunia. Kita percaya itu. Jangan ditanyakan kayak apa turunnya. Nu'minu biha wa nusaddiqu biha wala kaifa wala ma'na. Qala Abdul Malik ibn Wahbin, kunna inda Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, padakhala alaihi rajulun, ini yang semalam, faqala ya Aba Abdillah, ar-Rahman 'alal arsy istawa, kaifa istiwa'uhu. Kami di sisi Imam Malik, datang seorang laki-laki yang bertanya, wahai Aba Abdillah, wahai Imam Malik, Allah berfirman bahwa dia itu bersemayam di atas aras. Bagaimana persemayamannya itu? Qala, berkata Abdul Malik, fa'atraka Malikun, Imam Malik menundukkan kepala. Wa akhadat hurruhadha, dan berkeringat dahi beliau. Summa rafa'a ra'sah, kemudian Imam Malik mengangkat kepala. Faqala, Imam Malik menjawab, Ar-Rahman 'alal arsy istawa kama wasafa nafsah. Tuhan di atas aras itu bersemayam sebagaimana dia mensifatkan dirinya. Wala yuqalu, dan tidak boleh dikata kaifa, bagaimana Tuhan itu. Wa kaifa anhu marfu'un, bagaimana daripada Allah itu diangkat, kada dipakai. Wa antara julun su, engkau laki-laki yang jahat, sahibu bid'ah, orang yang aliran bid'ah, akhrijuh, usir dia dari sini. Wa bilabzin lahu rahimahullah ta'ala bitariki Yahya bin Yahya, al-istiwa ghairu majhul. Istiwa itu tidak majhul, artinya ada di Quran. Wal kaifa ghairu ma'qul, kalau bagaimana, nah itu kada kawa diakalani. Wal imanu bihi, beriman dengan bahwa Allah itu istiwa, wajibun wajib. Wasu'alu anhu bid'atun, batakun tentang itu hukumnya bid'ah. Wa ma'araka illa mubtadi'a fa'amara bihi fa'ukhrija. Waruwiya dalik an Rabi'ata ar-Ra'yi Ustadi Malik rahimahumullah ta'ala, faqala Abdullah ibn Salih ibn Muslim, su'ila Rabi'ah ar-Ra'yu an qaulillah ta'ala Ar-Rahman 'alal arsy istawa, kaifa istawa,
Qala al-kaifa majhul wal istiwa ghairu ma'qul wa yajibu alayya wa alaika al-iman bidzalik kulli. Wajib atasku, atas engkau beriman dengan demikian, bahwa Allah itu bersemayam, bahwa Allah itu bisa dilihat, bahwa Allah itu turun, bahwa Allah itu datang. Kita wajib beriman. Perkara bagaimana, nah itu kada boleh ditanyakan. Qala al-Baihaqi akhbarana Muhammad bin Abdullah al-Hafiz qala hadhihi nuskhatul kitab, ini nuskhah kitab alladhi amlahu Asy-Syaikh Abu Bakar Ahmad ibnu Ishaq ibni Ayyub fi madhhabi ahli sunnah fima jara, pada sesuatu yang terjadi baina Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah wa baina ashabih, fadzakaraha wa zakara biha ar-rahmanu 'alal arsy istawa bila kaifin. Wal asaru anis salaf fi hadza katsiratun, perkataan-perkataan para ulama salaf pada masalah ini banyak. Wa ilaiha wa ala hadza tariqah, atas ini jalan yadullu madhhabus Syafi'i rahimahullahu taala. Mazhab Syafi'i pun demikian. Apabila ada dalam Al-Quran yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, kita cukup membenarkan dan percaya, kada perlu meneliti. Bahkan meneliti itu termasuk dianggap bid'ah, perbuatan yang diharamkan. Wa ilaiha, dan kepadanya juga tariqah zahaba Ahmad ibnu Hanbal wal Husain ibnul Fadli al-Bajalli wa minal mutaakhirin Abu Sulaiman al-Khattabi. Wa qala al-Imam al-Baghawi fi syarhi sunnah, ahlu sunnah yaqulun ahlu sunnah berkata, al-istiwa alal arsy sifatun lillahi ta'ala, perkara bersemayam Allah di aras itu sifat Allah. Bila kaifa, dengan tidak ada bagaimana. Yajibu 'alar rajul al-imanu bihi, wajib atas seseorang beriman dengannya. Wa yakilul ilma, dan menyerahkan ilmunya bihi, pada yang demikian itu, ilallah azza wajalla. Hakikatnya bagaimana Allah itu bersemayam, serahkan kepada Allah. Allah turun, kayak apa hakikatnya Allah itu turun, serahkan kepada Allah. Wa zakara, menyebutkan Baghawi khabar al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Su'ilal Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala fi hadisin nuzul. Abu Hanifah ditanya orang tentang hadis turunnya Allah. Faqala yanzilu, Allah memang turun, tapi bila kaifa, dengan tidak bisa bagaimana. Nah, jadi baik Abu Hanifah, baik Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, keempat mazhab ini sepakat bahwa apa-apa yang berhubungan dengan sifat Allah itu serahkan kepada Allah pengertiannya. Kita cuma wajib beriman dan mempercayainya. Dan bagi mereka mazhab yang empat tadi, kada ada pentakwilan. Ini disebut ngarannya mazhab salafiyah. Allah Ta'ala turun, Allah turun. Cukup ingat situ. Allah Ta'ala datang, cukup sampai di situ. Allah Ta'ala bersemayam, bersemayam. Masalah hakikatnya kayak apa, serahkan kepada Allah.
Nah itu mazhab salafiyah, termasuk mazhab yang empat macam itu. Kalau ada takwil, kazatil asma wa sifat idahud dalil. Nah, a'zamu dalilin ala sihhatit ta'wil, paling besar dalil atas sifat ala sihhatit ta'wil. Nah, sebagian ulama ada lagi yang mentakwilkan. Artinya mereka memaknai lapas itu dengan bukan makna yang biasa dikenal. Kalau mereka takwil, dengan takwil itu supaya kita bisa mengerti. Kalau macam tadi misal yanzilu rabbuna, Allah turun tiap tengah malam ke langit dunia ini. Nah itu kalau kita memakai pendapat ulama salaf yang mereka kadang menggunakan takwil, Allah turun, ya turun. Perkara bagaimana turunnya serahkan kepada Allah. Nah, ada sebagian lagi ulama kita ahlu sunnah yang belakangan mentakwil Allah Ta'ala turun tiap tengah malam. Itu ditakwilkan yang turun itu ada rahmat Allah. Nah, yanzilu rabbuna, yanzilu rahmatu rabbina, turun rahmat Tuhan kita di tengah malam itu. Jadi mereka takwil dengan rahmat yang turun itu. Nah itu dibenarkan juga di dalam mazhab ahlu sunnah wal jamaah. Artinya ditakwilkan seperti itu. Macam tadi Ar-Rahman alal arsistawa, Allah itu bersemayam di aras. Menurut mazhab salafiyah, Allah bersemayam di aras. Bersemayam kita wajib beriman. Masalah pengertian bagaimana bersemayamnya Allah serahkan kepada Allah. Nah ada yang menakwilkan Allah bersemayam di aras itu artinya adalah Allah menguasai aras. Nah, Allah menguasai aras. Mereka takwil. Dan pentakwilan itu pun sah adanya. Wa nuridu huna hadisan sahihan, kami mendatangkan di sini hadis sahih. Huwa akbaru hujjatin, merupakan paling besar hujjah ala sihhatit ta'wil, atas sahnya ta'wil. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau kita memakai pendapat ulama mazhab yang empat tadi, tangan Allah ya tangan Allah, artinya masalah bagaimana tangan Allah itu serahkan kepada Allah. Pokoknya Allah itu laisa kamitslihi syai'. Nah, ada yang mentakwil tangan Allah itu artinya ada kekuasaan. Tangan itu kuasa artinya. Jadi kekuasaan Allah itu di atas kekuasaan mereka. Nah, itu pentakwilan. Ada ulama yang belakangan ini mentakwilkan seperti itu, dan itu sah. Wa anna qawla may yaqulu bi anna ta'wila batilun hakadza bil itlaq huwa abtalul batil. Bahwa pendapat orang yang mengata mentakwilkan itu adalah batal. Ujarnya kada boleh lagi ditakwilakan. Nah itu bang sudah, yang ditakwilkan itu batal. Nah pendapat yang mengatakan bahwa takwil itu batal, pendapat itu adalah paling batal di antara yang batal. Abtalul batil, pendapat itu salah artinya. Balla budda minat tafsil, bahkan tidak boleh tidak daripada perincian. Wa bayani anna ba'dan nusus, dan keterangan bahwa sebagian nas-nas qad awwalahal ulama, sungguh menakwilkan akan dia oleh ulama.
wa bayyanu laha, dan menerangkan baginya itu nusus para ulama ma'anin akan makna-makna tukhalifu zahira ma tadullu alaih, yang menyalahi itu makna akan zahir lapas yang menunjukkan makna atas lapas itu. Wa qad bayyana dzalik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi haitsu qala, dan menjelaskan Rasulullah dengan demikian, dengan beliau sendiri menjelaskan sekira-kira beliau berkata. Rasulullah pun menjelaskan tentang sahnya takwil itu dalam sebuah hadis qudsi. Terjadi nantinya di akhirat. Allah berfirman, yaqulullah azza wa jalla, Allah berfirman, berkata kepada kita manusia ini. Ujar Tuhan, ya bena Adam, hai manusia, maritu palam ta'udni. Wahai manusia, ujar Tuhan, dahulu dalam dunia itu aku garing, ikam kada mailangi aku. Tuhan pada garing. Maritu palam ta'udni, aku garing ya Tuhan, kenapa kada mailangi? Fayaqulu, ujar si manusia tadi, ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Hai Tuhan, bagaimana ulun bisa mailangi engkau? Engkau Tuhan semesta alam. Fayaqul, Allah menjawab, amma alimta, adakah engkau tidak tahu, anna abdi pulanan marida, ada ya Tuhan hambaku yang sakit, palam ta'udhu, ikam kenapa kada mailangi? Ini kan takwil ngarannya. Hamba yang sakit, kenapa ikam kada mailangi? Ama alimta, adakah tidak engkau tahu, annaka lau uttahu, bahwa engkau jikalau mailangi inya, lawajattani indahu, niscaya engkau dapati aku di sampingnya. Jadi Tuhan tuh dalam dunia ada kekasihku nang garing, ikam kada mailangi inya. Jaka ikam ilangi hambaku nang kekasihku itu, niscaya engkau jumpai aku di sampingnya. Nah ini hadis memerlukan takwil. Kadakawa diartiakan saituannya. Amma alimta, adakah engkau tidak tahu, anna abdi pulanan, bahwa hambaku yang sakit itu, palam ta'udhu, engkau kada mailangi inya. Jikalau engkau mailangi inya, engkau dapati aku di sisinya. Artinya apa? Niscaya engkau dapati rahmatku di sisinya. Jakanya ikam ilangi inya, ikam akan dapat rahmatku yang besar. Karena inya nang garing itu adalah kekasihku gitu Tuhan. Fayaqulu, Allah berfirman lagi, ya bna Adam, hai manusia, istasqaituka falam taskini. Dalam dunia dahulu ya Tuhan, aku pernah minta minum lawan ikam kada memberi aku banyu. Fayaqulu, jar si hamba ini, ay Rabb wa kaifa askika wa anta rabbul alamin. Wahai Tuhan, kayak apa ulun meminumi engkau Tuhan semesta alam. Fayaqulu tabarak wa ta'ala, ujar Tuhan, ama alimta, adakah engkau tidak tahu, anna abdi pulanan, kekasihku si pulan, istasqaka, minta minum kepada engkau, palam taskih, engkau tidak minumi dia.
Amma alimta, adakah engkau tidak tahu, annaka law sakaitahu, bahwa engkau jikalau memberi minum akan dia itu, lawajadta dzalika indi, niscaya engkau dapati yang demikian itu di sisiku. Qala, berfirman Rasulullah, wa yaqulu azza wa jalla, Allah berfirman lagi, ya bna Adam, hai manusia, istat'amtuka, dalam dunia dulu aku pernah minta makan kepada engkau, falam tut'imni, engkau kada mau memberi makani aku. Fayaqulu ay rabbi wa kaifa ut'imuka, bagaimana aku beri makan engkau, wa anta rabbul alamin. Fayaqul, ya Tuhan, ama alimta anna abdi pulanan, bahwa hambaku si pulan, istat'amaka, minta makan kepada engkau, falam tut'imhu, engkau tidak beri makan dia. Ama annaka law at'amtahu, bahwa engkau jikalau memberi makan dia, lawajadta dzalik indi. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mentakwilkan firman-Nya sendiri. Allah menakwilkan firman-Nya sendiri. Jadi Tuhan, hai pulan, dalam dunia dulu aku minta makan lawan ikam kada mau beri makani aku. Jadi si hamba kayak apa memberi makani engkau? Lalu Tuhan menjelaskan, ya Tuhan, bukan aku, hambaku maksudnya. Nah, Tuhan takwil ngarannya, hambaku kekasihku na minta makan kepada engkau, ikam kada memberi makani. Jadi pentakwilan itu sah. Abdul Hadithil Asyab. Wa fi riwayat Zaid ibn al-Hubab, falau uttahu lawajadta dzalik indi. Wa bi ma'nahu qala bi baqil hadits, akhrajahu Muslim bi sahih min hadis Bahz bin Asad an Hammad, wa bihi anna dzalik yaquluhu yaumal qiyamah, Allah mengatakan demikian itu pada hari kiamat. Nah, qala al-Hafiz Abu Bakar al-Baihaqi, wastibsaru hadzal abdi ma ashkala alaih dalilun ala ibahati su'ali man la ya'lamu man ya'lamu hatta yaqifa 'alal muskil minal alfaz idza amkanal wusulu ila ma'rifatihi. Minta penjelasannya ini hamba sesuatu yang sulit atasnya. Kan si hamba minta penjelasan, ya Tuhan, ikam ini dalam dunia aku minta makan kata diberi makannya, kenapa? Hamba itu sulit memaham. Lalu bertakun si hamba, bagaimana ulun memberi makan pian sedangkan pian Tuhan? Nah, minta penjelasannya ini hamba akan yang sulit atasnya itu, dalil atas boleh bertanya orang nang kada tahu kepada orang yang tahu. Sehingga dia berhenti atas yang sulit itu daripada lapas-lapas apabila mungkin sampai kepada mengenali yang sulit itu. Nah, wafihi, pada ini hadis dalilun dalil ala anna lafza, atas bahwa lafaz qad yaridu mutlakan, terkadang mendatang mutlak, wal muradu bihi, dan yang dimaksud dengan lafaz itu ghairu ma yadullu alaihi zahiruhu, yang dimaksud adalah selain yang menunjukkan atasnya oleh zahirnya lafaz itu. Fa'innahu, bahwasanya atlaqal marada, Allah memakaikan istilah sakit, wal istisqa minta minum, wal istit'ama minta makan, ala nafsihi atas dirinya. Aku minta makan ya Tuhan, kenapa jam kada memberi makan nih? Aku minta minum, kenapa jam kada memberi minum? Aku sakit, kenapa jam kada menghilangi? Wal muradu bihi, dimaksud dengan itu adalah waliyun min auliyaihi, wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ikam dalam dunia ada orang wali minta minum kada ikam beri minum?
Nah, jadi itu ngarannya adalah takwil. Nah, jadi apabila kita menggunakan mazhab salafiyah yang mana mereka tadi mengatakan bahwa kita beriman seadanya, kada perlu takwil, kada perlu bagaimana. Nah, menanyakan masalah itu pun dianggap satu kesalahan. Itu pendapat nang salafiyah tadi. Nah, sedangkan di sini ada pembulihan takwil itu. Nah, bila kita mengikuti pendapat yang membolehkan takwil ini, maka kita menanyakan sesuatu yang sulit itu bukan sesuatu yang salah. Misalnya kita membaca Ar-Rahman 'alal arsy istawa, bahwasanya Ar-Rahman atas aras istawa, bersemayam. Ada nang betakun, bagaimana maksudnya bersemayam itu? Nah, maksudnya bersemayam itu adalah artinya Allah itu menguasai aras. Nah, itu kada jadi masalah. Kalau kita pendapat nang kedua ini kita ikuti, menakunakan itu pun kada sesuatu nang salah. Karena kita bisa menakwilkannya. Dan menakwilkan tadi sudah dibenarkan itu dengan dalil yang jelas daripada hadis-hadis maupun Al-Qur'an juga. Wa huwa kama qala Allah azza wa jalla, dan sebagaimana firman Allah. Allah berfirman, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulah, hanya saja balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Kayak apa kita memerangi Allah itu? Kayak apa kita memerangi Rasul? Rasulnya ada dawah ini. Nah, itu artinya ada takwil di situ kayaknya. Apa yang dimaksud dengan memerangi Allah dan Rasul? Wa qauluhu innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang menyakiti Allah. Kayak apa menyakiti Allah? Kawalah Allah disakiti. Wa qauluhu, dan firman Allah lagi, in tansurullaha yansurkum, jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Kayak apa kita menolong Allah? Allah ditolong kakadah tetapi berjaya. Nah, itu artinya apa? Ada takwil. Wal muradu bi jami'i dzalik, yang dikehendaki dengan sekalian demikian itu, auliya'uhu, adalah aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memusuhi aulia Allah, kita ngarannya memusuhi Allah. Kalau kita menyakiti aulia Allah, sama menyakiti Allah dan Rasulnya. Nah, itu takwilnya. Wa qauluhu lawajadtani indahu, dalam hadis kudusi tadi, jar Tuhan, jaka ikam tuh mailangi kekasihku itu, niscaya ikam dapati aku di sampingnya. Jika engkau mailangi kekasihku nang sakit itu, niscaya engkau temui aku di sampingnya. Nah, itu perlu takwil. Artinya bukan menjumpai Allah berduduk di samping nang sakit itu, kada macam itu. Wajadta rahmati wa thawabi indahu, niscaya engkau dapati akan rahmatku dan balasanku di sisinya yang sakit tadi. Nah, jikalau engkau mailangi akan hambaku kekasihku nang garing tadi, niscaya engkau dapati rahmatku dan pahalaku di sampingnya itu.
Wa misluhu qauluhu azza wa jalla, dan seumpamanya lagi firman Allah, wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabahu, dan mendapati dia akan Allah di sisinya, maka dia menyempurnakan akan hisabnya. Ay artinya wajada hisabahu wa iqabahu, dia dapati hisabnya Allah dan siksanya Allah. Nah itu takwil ngarannya. Ibnu Taimiyah wa takwil. Nah, Ibnu Taimiyah dan takwil. Waqad naqala Syekh Ibnu Taimiyah, sungguh manakal oleh Syekh Ibnu Taimiyah, alladhi yatabajjahu adiya'us salaf bittibaihi bi ibtalit ta'wil wal majaz, yang berbangga-bangga pengaku-pengaku salaf dengan mengikutinya pada membatalkan takwil dan majaz. Anis salafi, daripada salaf, takwilatin kasiratan surifa fiha labzu an zahirihi. Ibnu Taimiyah yang disebarkan oleh pengikutnya bahwa Ibnu Taimiyah itu anti dengan takwil. Padahal Ibnu Taimiyah sendiri banyak sidin mentakwilkan sesuatu daripada Al-Quran dan hadis Nabi. Wa min zalik, setengahnya, ma'iyyatullah wa qurbuhu min khalqihi, kebersamaan Allah, dekatnya Allah daripada makhluk. Faqad haka Ibnu Taimiyah, menghikayatkan Ibnu Taimiyah fi ma'iyyatillah wa qurbihi arba'ata madzahiba. Ibnu Taimiyah menghikayatkan tentang kebersamaan Allah dan dekatnya Allah itu 4 madhab. Wartada, dan beliau meridai, minha, daripada yang 4 itu, madhaban wahidah, 1 madhab. Wal madhabur rabi, madhab yang keempat. Wa nasabahu, sidin nisbahkan itu madhab yang keempat, ila salafil ummah min a'immatid din wal ilmi wa syuyukhil ilmi wal ibad, kama yaqulu Ibnu Taimiyah nafsuhu. Ujar Ibnu Taimiyah, innahum, bahwa mereka ulama salaf, amanu, beriman, bi jami'i ma jaa bihil kitabu was sunnah, beriman dengan sekalian sesuatu yang datang dengannya Quran dan hadis, min ghairi tahrifin lil kalim, dari ketiadaan merubah bagi kalimat-kalimatnya. Wa athbatu, dan mereka menetapkan, annallaha ta'ala, bahwa Allah fauqa samawatihi, di atas langitnya, wa annahu Allah ala arsihi, di atas arasnya, bainun min khalqihi, jauh daripada makhluknya, wahum, dan makhluk pun bainun, jauh, minhu, dari Allah, wa huwa Allah aidan ma'al ibad, beserta hamba, umum bi ilmihi, dengan ilmunya Allah, wa ma'a anbiyaihi, dan beserta nabi-nabinya, wa auliyaihi, dan aulia-auliyanya, bin nasri wat ta'yid wal kifayah. Artinya Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Allah itu adalah beserta hambanya, maksudnya dengan ilmunya. Ilmu Allah itu selalu menyertai hambanya. Pertolongan Allah selalu menyertai para nabi dan kekasih-kekasihnya. Bukan zat Allahnya yang menyertai mereka itu. Wa ba'da an asnada hadat ta'wila, sesudah beliau mengisnadkan ini takwil ila salaf, kepada ulama salaf, umuman umum, ada beliau kembali fa asnadahu ilal Imam Ahmad syekhil madhab, qala inna Hambal ibn Ishaq sa'alal Imam Aba Abdillah an qaulihi ta'ala illa huwa ma'ahum aina ma kanu, melainkan itu Allah bersama mereka dimanapun mereka itu berada. Allah bersama mereka dimanapun mereka berada.
Nah, ngapa nang bersama mereka itu Allahnya kah atau napanya kah? Faqala, berkata Abu Abdillah, ilmunya Allah. Ilmu Allah itu bersama mereka dimanapun mereka berada. Artinya Allah selalu mengetahui. Alimul ghaib wasyahadah muhitun bikulli syai'. Inna lafzal ma'iyah, bahwa lapas bersama, wal qurbi dekat, huna di sini masrupani dipalingkan an zahirihima daripada zahirnya. Kalau sabujurannya nangaran bersama itu ya baimbai betuntun, tapi digantikan dengan ilmunya. Wasirru fi hadzal sarfi, bermula rahasia pada ini memalingkan makna tadi, huwa nafyul mumassah al hissiyah, menafikan bersentuhan pada hissiyah. Ini Allah bersama kita, dikira Allah bersentuhan lawan kita. Wasafwatul qaul, inti pembicaraan, anna Ibnu Taimiyah, bahwa Ibnu Taimiyah sendiri mukirrun, mengakui bitakwilil majaz, dengan takwil majaz. Wa illam yusammihi majaza, sekalipun beliau kadang menamakannya majaz. Wa annahu takhadha minhu, dan Ibnu Taimiyah menjadikan daripadanya takwil wasilatan, jalan, liddifa, untuk membela, an salamatil akidah, dari keselamatan akidah, wa tabri'atan, dan melepas, wa tabri'ata sahati kitabillah, dan melepaskan, menyelamatkan halaman kitab Allah al-aziz minal mata'in, daripada celaan-celaan. Wa qad halala Ibnu Taimiyah, sungguh merincikan, menguraikan Ibnu Taimiyah nususan nas syar'iyyatan ukhra ala hadzal minwal, atas ini jalan, minha qaulul Khalil alaihi salam. Dalam Al-Qur'an Allah menghikayatkan perkataan Nabi Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Tuhan, sesungguhnya itu berhala-berhala banyak menyesatkan manusia. Nah, jadi berhala-berhala ini banyak menyesatkan manusia. Seolah-olah berhala itu punya kemampuan untuk menyesatkan manusia. Padahal berhala patung kada bisa apa-apa. Nah, ini perlu takwil. Wa qauluhu ta'ala wa mazaduhum ghaira tatbib, dan tidaklah menambah itu sembahan-sembahan mereka itu kepada mereka melainkan kebinasaan. Nah, mereka sembah itu menambah mereka binasa. Nah, jadi artinya berhala-berhala itu bisa menambah kebinasaan orang. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi lagi, ahlakan nasa dirham wad dinar, membinasakan akan manusia perak dan emas. Perak dan emas itulah yang banyak membinasakan manusia. Nah, seolah-olah perak lawan emasnya ada kemampuan untuk menghancurkan mental manusia. Sabda Nabi lagi, wa ahlakan nisa al-ahmaran, yang membinasakan perempuan itu dua yang merah, az-zahab wal harir, emas dan pakaian. Itu yang paling banyak membinasakan perempuan. Nah, kullu hadhihin nusus, seluruh ini nas-nas halalaha, Ibnu Taimiyah merincikan. Ala anna isnadal idlal, bahwasanya menyandarkan, menyesatkan, wa ziyadatat tadbib, menambah kebinasaan, wa ziyadatit tadbib, wa ihlakin nas, membinasakan manusia, wan nisa,
ilal asnam wad dirham wad dinar wad zahab wal harir ru'ya biha, dipelihara padanya, anna hadhil mazkurat asbabun. Ammal fa'ilul hakiki, adapun yang memperbuat sebenarnya, bahwa Allah azza wa jalla adalah Allah azza wa jalla. Jadi berhala-berhala itu banyak menyesatkan manusia. Itu artinya takwilannya sebab. Berhala-berhala itu adalah sebab untuk menyesatkan manusia. Nang memperbuat hakikinya adalah Allah juga. Nah itu takwil ngarannya. Yang membinasakan manusia adalah dinar dan dirham. Sebab dinar dan dirham. Yang memperbuat sebenarnya adalah Allah azza wa jalla. Yang merusak perempuan itu adalah emas dan pakaian. Sebabnya perempuan itu rusak karena emas dan pakaian. Pada hakikatnya yang memperbuat adalah Allah azza wa jalla. Nah ini Ibnu Taimiyah dengan jelas menggunakan takwil. Nah kemudian Ibnul Qayyim wa ta'wil. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala